Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revania Dwi Agustin dengan NIM 23020074183. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023 dari kelas E. Di sini saya akan mendongengkan cerita rakyat Nusantara yang berjudul Putri Tangguh. Putri Tangguh adalah seorang petani yang tinggal di negeri Bunga Tanjung, Kecamatan Danau Kerinci, Provinsi Jambi, Indonesia. Ia memiliki sawah yang hanya seluas tangguh. Akan tetapi, meskipun hanya seluas tangguh, dia menghasilkan padi yang sangat melimpah. Hingga pada suatu hari, ia dikejutkan dengan peristiwa aneh karena tiba-tiba padinya berubah menjadi rerembutan yang sangat tebal. Bagaimana ceritanya seperti itu? Simak dongeng yang saya ceritakan. Alkisah di negeri Bunga Tanjung, Kecamatan Danau Kerinci, Provinsi Jambi, Indonesia, terdapat seorang petani yang bernama Putri Tangguh. Ia hidup bersama sang suami dan ketujuh orang anaknya. Setiap hari, Putri Tangguh dan suami sibuk pergi ke sawah hingga larut malam untuk mengerjakan sawahnya. Hingga ia lupa kepada anak-anaknya dan ia lupa bersilaturahmi kepada tetangganya. Kesibukannya itu juga dapat melupakan dirinya sendiri dan merawat dirinya hingga ia malas mandi, sehingga dagingnya dapat dikerok dengan sendok. Hingga pada suatu malam, Putri Tangguh berbincang kepada sang suami. Putri Tangguh berkata kepada suami, "Bang, adik sudah capek. Setiap hari adik selalu hanya pergi ke sawah. Dan adik tidak pernah mengurus anak-anak kita. Dan adik merasa terpencil karena tidak bersilaturahmi kepada tetangga." Lalu sang suami pun menjawab, "Lalu rencanamu gimana?" Istri pun menjawabnya, "Bagaimana kalau besok kita mengambil padi yang lebih banyak lagi untuk penyimpanan kita di rumah, agar kita setiap hari tidak pergi ke sawah untuk mengambil dan menanam padi." Sang suami pun menjawab, "Baiklah kalau begitu. Kita akan membawa anak-anak kita supaya kita lebih banyak mengambil padi untuk penyimpanan kita untuk bulan depan." Setelah berbincang dan berencana untuk mengambil padi yang lebih banyak lagi, Putri Tangguh pun tertidur dengan suami dan anaknya yang paling bungsu. Hingga pada suatu malam, hujan deras pun melanda negeri Bunga Tanjung, membuat jalanan menjadi licin karena hujan sangat deras dan tidak berhenti hingga pagi hari. Keesokan harinya, Putri Tangguh dan keluarganya bergegas menuju ke sawah untuk mengambil padi yang lebih banyak lagi untuk kebutuhannya sehari-hari dan penyimpanannya untuk bulan depan. Karena hujan tadi malam melanda desa Bunga Tanjung, membuat jalanan menuju ke sawah licin dan Putri Tangguh pun terpeleset dan terjatuh. Sehingga membuat Putri Tangguh marah dan berkata, "Jalanan kurang ajar. Baiklah kalau begitu. Setelah mengambil padi di sawah, aku akan menyerahkan padiku ke jalanan ini,
sehingga jalanan tidak akan licin lagi. Putri Tangguh berketuk seperti itu, dan ia bergegas menuju sawah untuk mengambil padi dan akan menyerahkan padinya ke jalanan ini. Putri Tangguh pun merasa semena-mena kepada padi, dan ia menyerahkan padi ke jalanan licin tanpa merasa bersalah. Dan suami pun tidak melarangnya dan hanya diam, dan Putri Tangguh menjalankan apa yang telah dia bicarakan, karena dia sudah berjanji tidak akan ke sawah dan akan di rumah untuk merawat anak-anaknya dan akan bersilaturahmi ke tetangga. Dia pun tidak akan pergi ke sawah lagi, dan dia telah menyimpan padi di belakang rumah untuk keperluan bulan depan. Sehingga pada suatu hari anaknya berkata kepada ibunya, "Ibu, aku sudah lapar. Aku ingin makan." Putri Tangguh pun bergegas menyiapkan nasi untuk anak-anaknya dan keluarganya. Karena Putri Tangguh tidak sibuk lagi untuk ke sawah, Putri Tangguh di rumah hanya menenun kain dan membuatkan baju untuk anak-anaknya dan untuk dirinya sendiri dan juga suaminya. Lagi-lagi kesibukannya juga dapat membuatnya ia lupa dengan janji yang telah dia ucapkan dahulu. Dia lupa merawat anak-anaknya dan ia lupa juga bersilaturahmi ke tetangganya karena ia sibuk menenun kain hingga larut malam setiap harinya. Dan ia juga melupakan dengan kejadian yang telah dia serahkan nasi ke jalanan. Hingga pada suatu hari, sang anaknya bungsu lapar dan berkata kepada ibunya, "Ibu, kenapa nasi di panci habis? Padahal aku ingin makan karena aku sudah sangat lapar." "Ya sudah, nanti ibu akan memasakkan lagi untukmu setelah ibu menenun kain ini." Setelah Putri Tangguh selesai menenun kain, ia bergegas untuk memasakkan nasi untuk keluarganya, namun dia terkejut karena di panci yang masih ada semalaman tiba-tiba menghilang, dan dia sadar karena dia masih menyimpan padi di belakang rumahnya. Dan dia berkata kepada sang suaminya untuk segera mengambilkan padi di belakang suaminya untuk memasakkan kepada keluarganya. Sang suami pun bergegas mengambil padi di belakang rumah. Dan dia juga terkejut, tiba-tiba padi yang dia simpan di belakang rumah tiba-tiba menghilang juga. Dan dia berteriak kepada sang istri, "Istriku, kenapa padi-padi ini menghilang? Padahal bukankah kita sudah menyimpan padi yang lebih banyak untuk keperluan kita bulan depan di belakang rumah?" Sang istri pun menjawab dengan keras, "Kenapa bisa seperti ini? Apakah ada pencuri yang mengambil nasi di keluarga kita?" "Aku pun juga tidak tahu apakah ini pencuri. Sepertinya ada pencuri yang mengambil nasi, mengambil padi ke rumah kita." Dan istri pun menjawab, "Baiklah kalau begitu,
besok kita akan mengambil lagi ke sawah dan dia balik ke rumah dan dia tidak memasak lagi. Namun anak yang paling sulung saat ketika kelaparan berkata kepada ibunya, "Ibu, aku sudah lapar. Aku ingin makan. Kenapa ibu tidak memasak?" Lalu Putri Tangguh pun tidak menggugah pembicaraan, malah ia marah kepada anaknya. "Kamu itu sudah besar. Ibu juga tahu. Adik-adik kamu juga sudah lapar. Besok ibu dan ayah akan pergi ke sawah untuk mengambil padi." Lalu pada pagi hari, sang suami dan istrinya bergegas menuju sawah untuk mengambil padi lagi. Namun alangkah terkejutnya Putri Tangguh melihat sawahnya yang tiba-tiba berubah menjadi rerumputan yang sangat tebal. Putri Tangguh pun menangis dan sedih. Kenapa ini bisa terjadi kepada dirinya sendiri? Putri Tangguh pun berpikir dan dia teringat dengan perkataan dulu. Dia menyerahkan nasi tanpa rasa bersalah untuk pelapis jalan. Dan ia berkata, "Ya Tuhan, itukah kesalahanku sehingga kutukan ini datang kepada keluargaku?" Dia teringat kepada kesalahannya karena dia menyerahkan padi untuk pelapis jalan. Namun sesampai di rumah, Putri Tangguh termenung dan dia sangat sedih. Kenapa aku sombong sekali, ya Tuhan, menyerahkan padi ke jalan untuk pelapis jalan, dan aku merasa tidak bersalah sedikit pun. Putri Tangguh termenung dan menyadari kesalahannya. Namun pada malam hari Putri Tangguh pun tertidur dan dia bermimpi didatangi seorang kakek-kakek memakai baju berwarna putih dan berkata kepada Putri Tangguh, "Wahai Putri Tangguh, sadarilah kesalahanmu. Kau sudah membuang kami, maka kami tidak akan kembali kepadamu. Apakah kau teringat dengan kesalahanmu, menyerahkan aku tanpa rasa bersalah? Asal engkau tahu, di situ ada raja kami, Raja Padi. Dia marah kepada kamu. Kalau engkau menyerahkan kita, tidak apa-apa, tetapi kamu menyerahkan raja kami, dan raja kami marah kepada kamu. Maka kita tidak akan pergi, maka kami tidak akan kembali kepadamu dan tidak akan tumbuh lagi. Keluargamu akan menjadi sengsara karena kesalahanmu yang telah menyerahkan kita di jalan untuk pelapis jalan. Engkau sudah keterlaluan kepada kita." Namun Putri Tangguh terbangun.
Putri Tangguh pun menyesali kesalahannya dan ia tidak dapat merubah nasibnya dan dia tidak per dan dia tidak dapat seperti dahulu mendapatkan nasi yang melimpah. Sekarang dia hanya bekerja setiap hari dan makan untuk hari itu. Dan dia sangat bekerja keras karena dia telah menyerahkan nasi menyerahkan padi ke jalanan untuk pelapis jalannya. Dan dia merasa sombong kepada semua orang. Cerita ini memberikan pesan kepada kita supaya tidak menjadi orang yang sombong dan takabur. Dan cerita ini dapat diberikan kepada anak-anak kecil untuk tidak membuang nasi, karena nasi adalah kebutuhan kita. Dan mencari padi juga sangat membutuhkan kerja keras, sehingga kita harus menghargai nasi. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.